Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, keberagaman yang mempersatukan. Saya kembali ke Pak Miguel. Pak Miguel, tadi sempat terpending Pak, bagaimana Anda melihat perayaan Imlek ini dari tahun ke tahun? Ya, jadi memang ini ketika kita melihat perayaan Imlek ini memang dari waktu ke waktu itu memang semakin ada perubahan. Tentunya itu adalah mengarah ke yang positif. Jadi memang pada awalnya mungkin memang karena ini adalah perayaan budaya sehingga waktu kita tidak berbicara jauh sebelumnya, tapi masa-masa sebelum ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, waktu itu kemudian ditetapkan sebagai hari libur resmi. Memang ketika orang Tionghoa itu ingin merayakan perayaan Imlek ini memang agak sedikit tertutup, karena memang kondisi pada saat itu membuat semuanya harus terbatas. Tapi setelah adanya keputusan dari Presiden Gus Dur menetapkan sebagai hari libur resmi, artinya ini bisa lebih tersosialisasikan. Jadi kami orang Tionghoa juga itu sudah bisa lebih terbuka dalam merayakan Tahun Baru Imlek ini. Nah, tentunya dalam perayaan Tahun Imlek ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegembiraan semata, tapi sebenarnya perayaan Imlek itu adalah yang terpenting bagaimana mengingat kembali hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi, jalinan kasih antara kita keluarga. Jadi intinya sebenarnya ketika kita berbicara itu adalah tentang bagaimana kita kembali ke jati diri kita masing-masing untuk kembali melihat kepada nilai kemanusiaan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa memang dari waktu ke waktu itu sudah ada semakin tentu mengarah ke hal yang positif. Artinya bahwa orang Tionghoa ini sudah merasa bahwa karena kita sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, maka bagaimana kita juga bisa turut berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, memang banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi salah satunya adalah melalui perayaan Tahun Baru Imlek itu, di mana selain merayakan Tahun Baru itu Imlek sendiri, itu biasanya disertai dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial yang kembali mengingatkan kepada kita, keberadaan kita saat ini itu kena banyak pihak. Keberadaan kita saat ini, kita bisa seperti ini karena banyak kontribusi orang lain. Maka ketika kita bisa dalam kondisi seperti ini, jangan lupa turut berbagi kebahagiaan. Jadi masa Tahun Baru Imlek itu adalah selain kepada kembali ke esensi kemanusiaan kita, bagaimana kita bisa menghargai kesetaraan dengan orang lain, dan juga jangan pernah lupa kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang memang berada di kondisi yang memang kita harus bantu. Kalau tema dari Imlek tahun ini seperti apa Pak, dan maknanya apa? Nah, mungkin untuk tema Ibu Noli nanti yang mungkin bisa menjelaskan ya, tapi secara umum yang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang perayaan ini, memang kita sudah mengalami masa sulit selama 2 tahun. Seluruh warga negara, seluruh warga dunia sudah merasakannya. Pandemi sudah menantangkan semua kondisi yang membuat kita terbatas, kita tidak bisa bersilaturahmi seperti umumnya. Semua umat beragama ketika merayakan juga akhirnya sudah terbatas. Tapi dengan kondisi tadi Ibu Nelly sudah menyampaikan di cabutnya PPKM ini, sudah kita bisa lebih berusaha untuk bisa menggelar silaturahmi dengan banyak orang seperti itu. Jadi lebih kurang kami ingin jelaskan bahwa sebenarnya ini adalah tahun kebangkitan. Jadi kalau tahun lalu macan air itu identik dengan bagaimana berusaha untuk bangkit, nah, sekarang saatnya ini bagaimana kita mempunyai harapan yang besar untuk mencapai cita-cita. Masa lalu selama 2 tahun itu sudah kita rasakan, dan saya rasa itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Kita semua warga negara semakin mengetahui kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau selamat, kita harus selamat bersama. Ketika kita mau bangkit, kita harus bangkit bersama, dan ketika kita mau maju pun harus bersama. Betul sekali. Nah, Pak Miguel, saya penasaran, kalau tahun lalu mungkin tahun macan ya, kalau tahun ini tahun kelinci, mungkin masyarakat di rumah masih belum paham untuk makna dari tahun kelinci itu seperti apa, Pak Miguel? Ya, jadi memang dalam histologi daripada orang Tionghoa itu sendiri seperti zodiak kan ada, kita juga ada 12 sio. Nah, salah satunya ada kelinci. Tahun lalu itu kita adalah macan air, tahun ini adalah kelinci air. Nah, secara umum ketika kita berbicara tentang kelinci air, maka kelinci sebenarnya secara filosofi orang Tionghoa itu melambangkan sesuatu kemakmuran, panjang umur. Nah, kemudian filosofi air adalah bahwa air itu adalah bersifat bisa mengalirkan semua hal.
Artinya ketika kita gabungkan secara harafiah daripada dua filosofi ini, antara filosofi daripada kelinci itu sendiri kemudian dengan air, ini akhirnya membangkitkan satu harapan untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita harapkan ini menjadi memang pembelajaran bagi kita untuk bagaimana berkolaborasi dan berelaborasi. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Miguel. Saya ke Ibu Nelly. Ibu Nelly, tadi sempat ini untuk tema dari Imlek tahun ini seperti apa? Ya, maknanya jadi apa? pas sekali sebetulnya dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Miguel. Tema kita persis seperti itu. Jadi temanya itu bersyukur, bangkit, dan maju bersama. Nah, kita udah bersyukur, udah melewati masa pandemi, ya. Lalu kemudian kita sudah mulai bangkit, dan saatnya kita sekarang maju, ya, maju bersama. Nah, tapi ada yang penting ini harus bersama-sama, gitu ya. Jadi kita tidak menghabiskan lagi energi untuk memunculkan berbagai macam pertentangan, tetapi bagaimana kita bisa dalam keberagaman ini bersatu, ya, bersatu itu akan lebih kuat dan lebih cepat, ya, kita akan majunya akan lebih cepat. Nah, mungkin juga bisa saya tambahkan tadi Pak Miguel menjelaskan tentang karakter ya dari kelinci air. Jadi setiap zodiak itu memang setiap show ya di dalam itu astronomi China, itu memang ada karakternya masing-masing. Ya, jadi kalau kelinci air itu selain juga keberuntungan ya, itu juga kelinci itu kan lembut ya. Ya, jadi itu juga lambang kedamaian, kerukunan. Jarang-jarang kita lihat kelinci berkelahi ya. Ya, mudah-mudahan juga ini menjadi harapan bagi kita. Kita di Indonesia juga bisa senantiasa bisa menjaga kerukunan, bisa harmonis ya. Itu akan lebih mempercepat kemajuan kita. Kita tidak akan membuang lagi untuk energi kita ke hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Ya, dengan kerukunan itu saya yakin kita bisa hidup dengan lebih damai ya, dan juga bisa lebih bahagia. Amin. Gitu kan? Iya. Nah, air juga lambang cinta kasih. Air itu kan dia bisa masuk ke semua hal, ya, dan bisa menyesuaikan, sangat fleksibel. Dia mengikuti wadahnya, kan, tempatnya. Dan air itu kita butuhkan dimanapun, sumber kehidupan. Ya, jadi kita berharap lebih banyak cinta kasih yang mengalir, ya, nanti di tahun kelinci ini, kepedulian satu sama lain, ya. Meskipun kita berbeda agama, etnis, tapi semuanya bisa bersatu, ya, hidup dalam kedamaian dan juga hidup dalam cinta kasih. Oke, banyak harapan-harapan besar di tahun kelinci air ini, Bu Nelly ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya untuk perayaan tahun baru Cina atau Imlek ini bukan hanya di tanggal 22, tapi sampai 15 hari ke depan. Ya, nah, di 15 hari ke depan itu apa-apa saja perayaannya, Bu? Apakah hanya sekedar silaturahmi? Tadi juga sudah disampaikan mungkin bentuk sosial untuk hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat di rumah seperti apa? Oke. Jadi untuk perayaan Imlek itu biasanya kita maknai selain mempererat hubungan antar keluarga ya, dalam keluarga, yang utama itu sebenarnya perayaan Imlek kalau internal itu adalah bakti. Ya, bakti. Tadi juga ada jelaskan bahwa Imlek itu bagaimana kita, kalau asal mulanya perayaan Imlek itu kan peralihan musim ya, dari musim dingin ke musim semi, masuk ke musim semi. Ya. Mandarinnya itu Chunjie. Nah, Chun itu kan musim semi. Jadi semua orang bergembira karena sudah melewati satu musim dingin yang panjang, ya. Jadi orang kan agak terbatas dalam beraktivitas, banyak tinggal di rumah karena musimnya dingin. Nah, jadi masuk ke musim semi semua orang bergembira, semua orang sudah bisa keluar rumah, saling berkunjung gitu ya. Nah, orang mulai juga menanam ya di musim semi itu. Jadi ini adalah satu masa di mana orang memasukinya itu dengan rasa syukur. Yang kemudian yang kedua itu adalah harapan ya, semoga apa yang ditanamkan itu bisa membuahkan hasil yang baik, penuh dengan harapan-harapan lah. Jadi itu menjadi sebuah tanda menjadi masuknya tahun yang baru. Jadi sekaligus gitu ya, sekaligus memasuki musim yang baru dengan tahun yang baru gitu. Nah, jadi satu dimaknai secara keluarga, kedua tadi sudah disebutkan oleh Pak Miguel itu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, dimaknai juga dengan kegiatan sosial. Jadi saling membantu, kepedulian, di mana kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita, gitu, mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan, seperti itu.
Ya, lalu ritual-ritual juga ada. Nah, kalau ritual itu kembali ke masing-masing. Jadi apapun agamanya semuanya merayakan Imlek. Tapi dikembalikan ke agama. Ya, caranya bagaimana mengucap syukur kan, bagaimana menaruh sebuah harapan, doa-doa dipanjatkan di memasuki tahun yang baru ini, ya memasuki musim semi. Jadi semuanya bergembira. Mungkin ada yang jadi di tempat ibadah masing-masing ada yang mulai pasang lampion gitu ya, sudah mulai ada yang pasang pernak-pernik gitu untuk membuat suasana Imlek itu bisa lebih kerasa gitu, keceriaannya gitu ya, kebahagiaannya, keceriaan Imlek. Jadi banyak yang mungkin suka pakai yang merah-merah, lebih ceria gitu ya. Iya, jadi itu di tempat ibadah manapun gitu, tempat ibadah manapun, mau itu di di wihara, di kelenteng, ataupun di gereja atau di masjid juga. Kalau yang sudah terbiasa merayakan Imlek dengan kebiasaan-kebiasaannya yang ada, nah seperti itu. Ya gimana caranya supaya Imlek itu menjadi penuh kebahagiaan lah gitu. Ya, seperti makna yang awalnya. Nah itu mungkin secara masing-masing ya, secara masing-masing mungkin ritual di tempatnya masing-masing. Wihara kan juga masing-masing punya wihara masing-masing, kelenteng juga itu yang masing-masingnya. Lalu yang keluarga juga masing-masing. Nah kalau untuk perayaan bersamanya, nah selain open house yang kemarin itu, nah kita juga masih ada rangkaian kegiatan Imlek ini, seperti nanti tanggal 28 hari Sabtu ini itu ada dialog budaya. Jadi ada mengundang pakar budaya ya, khusus kita bisa tanya jawab dialog ya seputar budaya Imlek, dan juga itu juga ada, ini juga lintas budaya. Jadi dari berbagai etnis dan agama juga hadir, sama-sama kita saling dialog untuk saling mengenal. Masih dalam rangkaian perayaan Imlek ini di tanggal 28 ini. Lalu kemudian nanti puncaknya itu di Cap Gome. Nah, Cap Gome itu nanti ada japa-japa Cap Gome. Ya, japa-japa Cap Gome ini ada 3 kegiatan menarik. Nah, paginya itu ada gerak jalan kerukunan. Kemudian di sorenya itu ada pawai budaya. Ya, lalu kemudian yang malamnya itu ada japa-japa Cap Gome di sepanjang Jalan Sulawesi. Oke. Jadi untuk masyarakat di rumah nih, silakan dicatat tanggalnya untuk mengikuti seluruh rangkaian dari perayaan Imlek ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.